Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Fitriana Utama dari Fakultas Teknik Program Studi Pertambangan, akan memaparkan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Karakteristik Hidrokimia Air Tanah Kecamatan Serang Panjang, Dabuan dan Kalijati, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Terdapat 3 poin penting yang melatar belakangi penelitian saya. Yang pertama, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa pemerintah dapat melakukan pemeriksaan dengan cara memeriksa sifat fisik, komposisi kimia, dan komposisi biologi air tanah terhadap sumber pantau, sumber imbuhan, dan sumber produksi. Kemudian Permen ESDM Nomor 2 Tahun 2017 menyebutkan bahwa cekungan air tanah Subang dibagi berbatasan dengan zona non cekungan air tanah, di mana batas tersebut mengacu terhadap keberadaan sesar baribis yang dianggap sebagai penghalang aliran air tanah. Tetapi menurut penelitian Wahyi dan kawan-kawan tahun 2008 menyebutkan bahwa suatu sesar dapat bertindak sebagai penghalang aliran air tanah atau menjadi penyalur aliran air tanah. Cekungan air tanah Subang memperoleh imbuhan baik secara lateral maupun vertikal, di mana aliran lateralnya itu bersifat aliran antar cekungan atau biasa disebut dengan interbasin flow. Adapun tujuan penelitian saya yaitu mengetahui karakteristik kimia fisik dan hidrokimia air tanah di daerah penelitian, mengetahui dan menganalisis pengaruh dari adanya sesar terhadap aliran air tanah di daerah penelitian. Metodologi penelitian yang saya gunakan yaitu saya membagi data menjadi 2, yaitu data primer yang meliputi pH air tanah, total padatan terlarut, electric conductivity atau daya hantar listrik, temperatur, dan sampel air tanah. Kemudian data sekundernya meliputi peta topografi, peta geologi, peta jejaring aliran muka air tanah. Kemudian dari data-data yang sudah saya himpun dilakukan pengolahan data dengan cara pengujian laboratorium, plotasi pada diagram Grove, dan plotasi pada diagram Piper, kemudian pengujian t-test. Hasilnya yaitu fasies hidrokimia dan nilai uji t-test. Kemudian divalidasi dengan karakteristik biologi. Apabila valid maka akan ditarik kesimpulan, dan apabila tidak dilakukan pengolahan kembali. Berikut hasil pengukuran kimia fisik sumber gali dan mata air yang saya lakukan yang memiliki parameter yaitu pH air tanah, temperatur, electric conductivity atau daya hantar listrik, dan TDS atau total padatan terlarut. Kemudian sampel air tanah dilakukan pengujian di laboratorium, di mana hasilnya diplotasi pada diagram Piper, di mana hasil dari diagram Piper ini menyebutkan bahwa terdapat dua fasies air tanah di daerah penelitian, yaitu NaKCl natrium kalium klorida dan CaMgCl kalsium magnesium klorida. Selain diplotasi pada diagram Piper, hasil dari pengujian lab juga diplotasi pada diagram Grove, di mana 13 titik sampel itu menyebutkan bahwa terdapat 1 titik pada titik 9 diagram Grove, di mana menurut klasifikasi Lyot dan Hilcott menyebutkan bahwa titik air tanah itu merupakan air tanah akhir dari evolusi air tanah, dan sisanya terdapat pada titik 7 yang menyebutkan bahwa air tanah pada titik tersebut merupakan air tanah hasil dari ion exchange terbalik dari air tanah NaCl. Kemudian hasil dari pengukuran kimia fisik dan hasil dari pengujian laboratorium saya gabungkan dan dilakukan pengujian statistik, yaitu pengujian uji t-test, di mana kesimpulan dari pengujian ini dari 11 parameter menyebutkan bahwa 81,82% hasil atau karakter dari data selatan sesar dan utara sesar memiliki kesamaan senilai
81,82%. Kesimpulannya ialah karakteristik hidrokimia air tanah di lokasi penelitian memiliki dua fasies, yaitu fasies CaMG yang merupakan hasil dari proses pertukaran ion pada air NaCl dengan media yaitu farmasi PK dan MSC yang terdapat mineral lempung yang mempengaruhi proses pertukaran ion tersebut. Kemudian fasies NaK dapat terbentuk hasil dari proses pelarutan mineral feldspar pada batuan beku. Yang secara lokasi penelitian, fasies NaK berada di lokasi hasil gunung api mudah tak teruraikan atau GU. Kemudian anion Cl yang dominan disebabkan dari aliran air tanah yang regional atau memiliki sumber cat yang jauh. Kemudian sesar Baribis yang memiliki arah dari timur ke barat memiliki sifat menyalurkan air. Hal ini dibuktikan dengan karakteristik air tanah di lokasi penelitian yang memiliki kesamaan fasies yaitu CaMgCl. Dan hasil dari pengujian statistik dengan uji tes yang menyebutkan bahwa populasi sampel yang berada di selatan sesar dan utara sesar memiliki kesamaan dan kemiripan sebesar 81,82% dari parameter pengujian yang meliputi kimia fisik, air tanah, dan kandungan anion kationnya. Sarannya itu memperbanyak sampel pengujian sehingga akan lebih kaya akan data. Untuk sampel tidak hanya dari mata air dan sumur gali, tetapi kombinasikan lagi dengan sumur bor. Kemudian parameter yang diuji dapat ditambahkan untuk mengetahui kualitas dari air yang berada di daerah penelitian. Terima kasih, sekian pemaparan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.